Informasi berikutnya, Saudara, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah tudingan 2 kali mangkir panggilan rapat Pansus Haji. Yakut mengaku belum dapat surat panggilan untuk menghadiri rapat Pansus Haji di DPR. Menak Yakut menegaskan belum melihat seperti apa surat yang telah dilayangkan DPR. Yakut memastikan Kementerian Agama akan menindak tegas apabila ada yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kuota haji, tak terkecuali menteri. Apakah agenda rapat ini dapat disetujui? Apakah benar saya sudah pernah dipanggil 2 kali? Karena kok saya belum menerima, sampai saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana, saya tidak tahu. Kami di Kementerian Agama, pemerintah itu juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya gitu ya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu ya, dalam fraud gitu ya. Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji DPR mengkritik sikap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang 2 kali tidak menghadiri undangan rapat bersama Pansus Haji. Menurut anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar, terakhir ketidakhadirannya karena Menak menghadiri MTQ di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun Pansus Haji menemukan surat yang menyatakan Menak sedang melakukan rapat di kantor Kemenak. Ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir. Tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ, tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kementerian Agama. Nah, ini sungguh ada semacam kebohongan lah atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus. Yang penambahan 20.000 itu, jadi haji khusus itu juga ada kecurangan. Haji reguler pun juga ada kecurangan. Jadi dua-duanya ada kecurangan. Pak, jadi total sudah berapa kali Menteri Agama mangkir hingga saat ini, Pak? Sudah 2 kali mangkir. Sementara itu, Pansus Haji DPR siang tadi juga kembali menggelar rapat dengar pendapat umum. RDPU lanjutan bersama staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz terkait permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Guna mengungkap sejumlah nama-nama yang terlibat dalam alur pemberian kuota tambahan haji, Pansus kemudian melanjutkan rapat secara tertutup. Masih diteruskan, baik Pak Marwan, silakan. Tapi juga mengambil. Pekan lalu Pansus Haji DPR melakukan inspeksi mendadak ke kantor Subdit Sikskohat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pansus menemukan kelebihan kuota haji tambahan sebesar 1,1% dari perhitungan semestinya. Dari 143, kuota tambahan meningkat menjadi 199. Hal ini menimbulkan kecurigaan tidak meratanya pendistribusian kuota haji tambahan di daerah kota dan kabupaten. Pansus Angket Haji DPR akan mencari penyebab atau sumber kelebihan kuota haji tambahan itu. Pansus Haji DPR masih menyelidiki dugaan penyelewengan kuota tambahan haji pada penyelenggaraan tahun 2024. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus di DPR Senayan, Jakarta. Valen, jadi apa saja yang dibahas DPR Pansus Haji hari ini? Iya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Kalau hari ini sebenarnya tim Pansus Haji DPR ini memang melanjutkan rapat kerja dengan salah satu pihak, yakni staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz. Nah, rapat ini sebenarnya diselenggarakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun kami dapatkan informasi bahwa rapat ini digelar secara tertutup atas permintaan dari staf sus Kemenak. Yang mana memang tadi kalau misalnya kami sempat melihat dari daftar kehadiran anggota, ini dari 30 Pansus Haji hanya dari 30 anggota Pansus Haji DPR hanya 9 orang yang hadir. Nah, sebenarnya yang jadi menarik di sini adalah bagaimana adanya perbedaan antara Kementerian Agama dan juga anggota tim pelaksanaan haji DPR yang selama ini mengklaim kalau Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini selama pemeriksaan saksi-saksi yang diselenggarakan oleh tim Pansus Haji DPR ini tidak pernah hadir. Nah, seperti yang tadi disampaikan dalam paket berita sebelum saya live, ini memang ada pernyataan dari anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar dari fraksi PKB yang bilang
kalau sudah 2 kali pemanggilan terhadap Menteri Agama dan 2 kali itu pula Menteri Agama tidak hadir alias mangkir. Nah, tapi tadi memang di kompleks DPR kami para wartawan ini juga sempat melihat Yakut Khalil Qomas ini datang ke DPR, namun memang bukan mengikuti rapat yang digelar oleh tim Pansus Haji DPR, melainkan datang di rapat koordinasi atau raker bersama dengan Komisi 8 untuk membahas mengenai penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama 2025. Memang tadi juga sempat ditanyakan oleh wartawan bagaimana klarifikasi dari Menteri sendiri terkait dengan pernyataan anggota Pansus Haji terkait 2 kalinya mangkir dari panggilan yang sebelumnya sudah diberikan melalui surat oleh tim kesekjenan DPR begitu ya. Kemudian Menteri Yakut ini juga menjawab kalau dirinya ini sebenarnya belum pernah menerima surat. Diharap mengecek ke kesekjenan DPR apakah surat ini ada dugaan salah alamat atau tidak. Nah, kemudian ditanya lebih lanjut apakah kalau surat itu sudah diterima akan kembali atau akan datang dalam rapat Pansus DPR terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji ini. Ya, memang tadi Menteri juga menjawab kalau belum tentu bisa hadir atau tidak karena memang ada tugas-tugas menteri yang tentunya ini memang sudah direncanakan sejak lama yang kepentingannya juga tidak kalah penting dengan undangan yang disampaikan oleh DPR. Tapi memang Menteri Yakut ini tidak memungkiri bahwa mekanisme daripada pemberian undangan kepada pihak-pihak terkait yang diundang untuk mengikuti rapat dengan DPR ini sebenarnya ada sistem yang boleh dilakukan penjadwalan ulang. Nah, ini kemudian yang disoroti. Dia juga Menteri Yakut ini tidak terima seolah dikatakan mangkir, padahal Menteri Yakut ini juga berkomitmen kalau memang ditemukan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 silahkan diselidiki, silahkan dijatuhi hukuman siapapun. Bahkan penyelidikan ini tidak tertutup terhadap Menteri Yakut sendiri kalau memang ditemukan nanti ada dugaan penyelewengan atau adanya hal-hal yang kemudian mencatut namanya dalam dugaan penyelenggaraan haji 2024. Nah, kemudian tadi juga dari tudingan-tudingan mangkir, kemudian juga tidak memenuhi undangan, ini juga ada penengahnya yang lucunya ini juga merupakan anggota dari tim Pansus Haji DPR 2024 dari fraksi Golkar, yakni John Kennedy Aziz, yang mengatakan kalau saat ini memang Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini dalam sederet rangkaian rapat yang digelar tim Pansus Haji memang belum diundang. Jadi kapasitasnya memang belum dibutuhkan untuk menyampaikan keterangan ke tim Pansus Haji karena pada dasarnya objektivitas untuk menyelidiki terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji ini dimulai dari tubuh Kementerian Agama, staf-stafnya atau saksi-saksi pihak terkait, kemudian juga akan diselidiki oleh tim Pansus Haji ke Arab Saudi begitu. Baru setelah nanti keterangan dinyatakan lengkap, komplit, data-datanya sudah sesuai, baru nanti Menteri Agama akan dipanggil. Nah, pertanyaannya kapan? Pertanyaannya ini tentu akan dipanggil secepatnya sebelum masa pelantikan DPR dan anggotanya ini akan dilantik pada periode yang baru. Ibrahim, kemudian ini juga akan kami sampaikan terkait dengan pernyataan yang tadinya sudah disampaikan oleh anggota Pansus Haji DPR dari fraksi Golkar, yakni John Kennedy Aziz. Ya karena kita belum panggil, belum dipanggil, belum saya tidak tahu itu, ya itu pekerjaannya sekretariat. Nah kalau misalnya tidak menerima surat panggilan, ya tanya ke sekretariat sebagai counternya. Tetapi memang setahu saya belum masanya juga, artinya kan kita final dulu di bawahnya, baru kemudian kita panggil menterinya. Ya, Saudara, sebelumnya Pansus Haji ini menemukan sejumlah temuan dugaan penyalahgunaan kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah dua di antaranya adalah Pansus ini menemukan adanya 3.503 jemaah haji khusus dengan masa tunggu 0 tahun atau tidak ada masa tunggu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menemukan bahwa proposal penambahan kuota haji tambahan bukan dari Arab Saudi tapi dari tubuh Kemenak sendiri. Padahal kuota haji tambahan ini harusnya hanya ada 10% dari kuota yang sebelumnya sudah disepakati dengan Arab Saudi. Sementara demikian, Ibrahim. Baik, terima kasih Valentina Sitorus untuk laporan Anda langsung dari DPR.